Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 3 yang lagi belajar di rumah ya. Nah, ketemu lagi sama Bapak Lokmanul Hakim ya, dalam pelajaran PAI semester genap DSD 0 Oktober Selatan. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita setelah kemarin PTS 2 ya. Tentang apa? Tentang ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. AS ini bukan Amerika Serikat ya, alaihissalam ya, Nabi Ibrahim ya. Oke. Ya, Selasa dan Rabu ya. Bulan Maret 2022 ya. Oke, lanjut ya. Karena hari ini materinya agak banyak, jadi kita agak cepat aja ya. Oke. Nah, hari ini kita mengenal siapa itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nih, kita lihat pertama. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia ya. Kalau sekarang ini namanya Irak ya, negeri. Ayahnya bernama Azar. Ada juga yang bilang ini paman ya. Tapi di sini kita memakai ayahnya bernama Azar. Nah, ketika itu Babilonia dipimpin raja yang zolim bernama Namrus. Ini bisa keluar saat ulangan ya. Siapa raja yang zolim di masa Nabi Ibrahim? Jawabnya Namrus ya. Oke. Nah, semenjak kecil Nabi Ibrahim dikenal sebagai anak yang pandai dan punya pemikiran yang tajam. Oleh karenanya dia selalu bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Tuhannya. Dan ciri ini dimulai dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 76-78, di mana Nabi Ibrahim ketika malam tiba dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Nah, kemudian juga dia melihat bulan terbit. Dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Oh, ini yang lebih besar, kan matahari itu besar ya, besar banget. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Karena pada masa itu ya, ada kaum-kaum itu yang nyembah bintang, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah matahari. Di sini terakhir Nabi Ibrahim bertegas bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ya, artinya beliau tidak menyembah. Terus yang beliau sembah siapa? Nih, dalam tafakur itu artinya berpikir ya, Nabi Ibrahim itu sampai kepada kesimpulan bahwa pencipta semua yang ada di alam semesta ini adalah Sang Maha Pencipta dan Maha Agung, yaitu Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah bulan, bintang dan matahari, karena semuanya itu bisa hancur, bisa binasa, bisa hilang. Sedangkan Allah selalu ada. Allah lah yang menciptakan. Oke. Lanjut ya. Nah, nih dakwah Nabi Ibrahim ini susah banget dakwah beliau. Kenapa? Karena ini lihat nih. Dakwah pertama Nabi Ibrahim adalah kepada ayahnya sendiri yang bernama Azar, yang berprofesi nih ya, pekerjaan ayahnya pembuat patung ya. Setelah sama ayahnya juga beliau berdakwah kepada pihak kerajaan dan masyarakat Babilonia. Nah, kebiasaan Raja Namrud ya, serta penduduk Babilonia itu ya, setelah memberikan sesajen kepada siapa? Tentu aja kepada patung berhala ya, adalah pergi ke alam terbuka untuk berpesta. Di situ Nabi Ibrahim gak ikut beliau. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan para patung berhala. Jadi saat mereka itu pergi, Nabi Ibrahim datang ke tempat sesembahan itu. Beliau hancurkan itu patung-patung itu ya, yang disembah. Kecuali yang besar. Nah ya, ada. Jadi patungnya tuh ya, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi yang besar tuh ditinggal satu. Nah, setelah pasukan Raja Namrud itu kembali, sontak mereka terkejut dan menaruh curiga kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim yang gak ikut. Ya, jadi Nabi Ibrahim pun dibawa ke depannya. Nah, hingga terjadi perdebatan ya, Ini perdebatannya sengit banget. Ada yang tanya, Tuhanmu siapa? Idenya. Terus lagi, kehebatan Tuhanmu apa? Dijawab semuanya oleh Nabi Ibrahim. Sampai pada kesimpulan bahwa raja itu kalah. Raja Namrud itu kalah ya, pada dari sengitnya perdebatan itu.
Jadi karena Raja Namrud sudah terdesak dan marah. Kenapa tadi? Karena kalah. Ya, karena Raja Namrud kalah saat debatnya. Akhirnya terdesak dan marah. Nah, dia menyuruh pengikutnya untuk membuat api besar dan mengikat Nabi Ibrahim di dalamnya untuk dibakar. Itulah seorang raja ya. Dia kalah, nggak mau mengakui kekalahannya. Dengan berkat pertolongan Allah, saat di dalam api Nabi Ibrahim itu Allah perintahkan kepada api tersebut menjadi dingin. Dan Nabi Ibrahim selamat. Nah, Raja Namrud beserta pasukannya pun terkejut. Nah, inilah mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Nah, sejak saat itu banyak orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mukjizat itu adalah perkara yang menyalahi adat, perkara atau kejadian yang menyalahi dari kebiasaan. Nah, kalau orang biasa nggak bisa, tapi kalau seorang nabi bisa. Jadi menyalahi kebiasaan ya. Itu namanya mukjizat. Lanjut ya. Nah, teladan Nabi Ibrahim. Terus apa sih yang dapat kita ambil pelajaran dari cerita Nabi Ibrahim? Nah, ini ya. Di awal tadi sudah dibahaskan bagaimana seorang nabi itu tentu aja cerdas. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam di mana sejak kecil beliau sudah kritis untuk mengenal siapa Tuhannya. Oleh karenanya, nah kalian ya anak harus rajin belajar. Jangan malas biar bisa menjadi anak yang cerdas seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kan tadi berpikir terus beliau belajar, sehingga beliau jadi cerdas. Begitu juga kalian. Nabi Ibrahim sangat patuh sama Allah. Dia menjaga ketauhidan, artinya keyakinannya ya sama Allah, dan sangat meyakini hanya Allah yang berhak untuk disembah, dan hanya kepada Allah kita bertakwa. Karena itu Nabi Ibrahim dikenal dengan bapak tauhid. Nah, oleh karenanya kalian juga ya anak harus bisa meniru Nabi Ibrahim ya, dengan cara menanamkan nilai-nilai keislaman dalam dirimu. Seperti apa? Nih, seperti sering baca Al-Quran, sholat tepat waktu, dan menjadi anak yang soleh ya itu ya. Jadi jangan sampai jadi anak yang jahat. Nggak ada yang kita contoh kalau gitu ya. Lanjut. Ini nih. Nabi Ibrahim juga dikenal dengan hamba Allah yang paling taat. Ya, seperti Nabi Ibrahim pernah diperintah untuk mengorbankan anaknya untuk disembelih, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim baru dikasih anak yang telah lama dia idam-idamkan. Namun dengan patuhnya kepada Allah dan solehnya Nabi Ismail yang mana pada saat itu baru usia 11 tahun, mereka perkenankan perintah Allah untuk melaksanakan hal tersebut, dan berkat inilah dan berkat takwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kambing untuk ibadah kurban tersebut. Dan jadilah ini peristiwa kita peringati hingga hari ini dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Nah, begitu beratnya ujian Nabi Ibrahim. Nah, kan meskipun berat, beliau tetap nggak gentar terhadap kemusyrikan ya. Padahal tadi kan ceritanya orang banyak banget yang menyekutukan Allah. Ya, banyak banget yang menyekutukan Allah, yang berbuat syirik. Tapi Nabi Ibrahim nggak takut. Sampai dilempar aja ke api, nggak takut ya. Nah, ini ya. Sehingga Nabi Ibrahim termasuk golongan Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi apa itu? Itu beberapa nabi yang diberi ujian lebih besar dari nabi-nabi yang lainnya. Nabi Ulul Azmi ada 5 ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim itu masuk Nabi Ulul Azmi. Jumlahnya ada 5 ya. Jadi ujian mereka ini berat banget, melebihi dari nabi yang lain. Dan beliau digelar dengan Khalilullah. Nah, ini gelar ya. Kalau aja nanti ada pertanyaan, apa gelar atau siapa gelar Nabi Ibrahim? Khalil kekasih Allah ini ya. Nah, untuk kita ya anak, sebagai anak muslim, kita harus bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan ya, seperti halnya Nabi Ibrahim tadi, gak gentar. Beliau sangat taat sama Allah. Begitu pula kita ya, kita harus bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya. Pelajaran kita hari ini. Nggak ada tugas ya. Jadi untuk materi Nabi Ibrahim nggak ada tugas. Ya. Cukup absen aja. Baik. Mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Dari Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.